bagaimana tata cara kita beriman kepada Rasul. Itu sudah kita sampaikan pada bulan lalu, ada 3. Yang pertama, cara kita beriman kepada Rasul, kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa para Rasul itu adalah pilihan Allah. Itu yang pertama, ya. Kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Rasul itu adalah pilihan Allah. Makanya tidak ada amalan khusus yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadi Rasul. Kenapa? Karena sudah ditetapkan Allah orangnya. Nah, pokoknya apabila ada orang yang mengaku Rasul setelah Nabi Muhammad SAW diakuinya beliau adalah Rasul, maka Bapak dan Ibu wajib kita ingkari, karena la nabiyya wa la rasulah ba'da, kata Rasulullah, tidak ada lagi nabi dan rasul sesudah. Tidak ada lagi. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara cara kita beriman kepada Rasul itu, kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa para Rasul itu adalah makhluk atau ciptaan Allah yang paling sempurna. Dari segi apanya? Dari segi ilmunya, dari segi amalnya, dari segi akidahnya, dari segi akhlaknya. Jadi harus diyakini tidak ada Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah yang lebih mulia selain daripada Rasul. Ya, ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Para Rasul adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, cara kita beriman kepada Rasul itu, kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa mereka para Rasul itu, Bapak dan Ibu, benar-benar terlepas dari dusta. Tidak pernah mereka berbentuk. Jadi apa yang terucap dari lisan para Rasul itu adalah benar-benar dari wahyu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu Bapak dan Ibu yang sudah kita sampaikan waktu bulan yang lalu. Dan untuk malam ini kita lanjutkan. Wa kaifa kaifiyatu an nu'mina bil rusul. Bagaimana cara kita lagi beriman kepada Rasul? Yang keempat, Bapak dan Ibu, annal kaifiyata an nu'mina bil rusul, bahwa cara kita beriman kepada Rasul itu, kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa mereka para Rasul telah melaksanakan tugas dengan sempurna apa yang telah diwahyukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada mereka. Kita ulangi, kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa para Rasul telah melaksanakan tugas mereka dengan sempurna dan sebaik-baiknya. Apa buktinya? Coba Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita renungkan atau kita tadabburi tentang ayat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu pada surah An-Nisa, surah yang keempat dari susunan Al-Quran, ayatnya ayat 165. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rusulan mubashshirina wa mundzirina li'alla yakuna lin-nasi hujjatun ba'da rusul. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Wa kana Allahu azizan hakima. Artinya, rusulan mubasyirin, rasul-rasul itu mubasyirin, membawa berita gembira. Ya, rasul-rasul itu membawa berita gembira. Wa mundzirin, dan membawa peringatan. Ya, para rasul
mereka menyampaikan berita gembira dan mereka juga menyampaikan peringatan. Apa tujuannya? Li'anna yakuna linnasi 'ala Allahi hujjah, supaya tidak bisa manusia di hari kiamat nanti untuk membantah Allah. Supaya jangan nanti di hari kiamat manusia kok berani membantah Allah. Allah cuma hanya bertanya, kamu kenapa masuk neraka? Mengejek manusia. Ya Allah, dulu saya terlalu sibuk, tapi ini ada rabbikum matukan. Nikmat yang mahal kamu dustakan lagi, karena sempurna wajah nikmat jatiku di dunia. Saya ibu bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, setiap ada pertanyaan dari Allah kepada orang-orang yang masuk ke dalam neraka, mereka langsung bapak dan ibu yang dimuliakan Allah dijawab, bagi ayat ada rabbikum matukan, bagi ayat ada rabbikum matukan. Nikmat yang mana lagi kamu dustakan. Nah ini masya Allah bapak dan ibu yang dimuliakan Allah adalah berita yang disebutkan mundirin, yaitu peringatan dari Allah Taala, dan itulah yang disampaikan oleh para rasul kepada umat-umatnya. Wa kana Allahu azizan hakima, dan adalah Allah Subhanahu wa taala maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayuhal muslimun, bapak dan ibu hadirin wal hadirat sekalian jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wasma'u aidan fi qoulihi tabaraka wa ta'ala di surah Ibrahim. Tadi di dalam surah An-Nisa, sekarang di dalam surah Ibrahim ayatnya ayat yang keempat. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Wa ma arsalna mir rasulin, dan tidaklah kami utus seorang rasul pun illa bilisani qaumihi, kecuali dengan bahasa kaumnya. Apa tujuannya? Liyubayyina lahum, supaya para rasul itu menerangkan kepada mereka apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepada para rasul tersebut. Jadi bahasa yang digunakan oleh para rasul kepada umatnya masing-masing itu bapak dan ibu yang digunakan Allah jadi dan mudah dipahami. Ternyata tidak mempunyai sering disampaikan mengajak manusia ke jalan Allah tidak semudah mengajak manusia ke jalan syaitan. Tantangan paling para rasul-rasul, coba dari ibu bapak dan ibu berapa tahun dia berdakwah, ya cuma hanya dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir bapak dan ibu, dari sekian lamanya Nabi Nuh alaihi salam menyampaikan seruan dakwah yang untuk mengajak manusia ke jalan Allah. Ternyata bapak dan ibu yang dimuliakan Allah tidak lebih dari 80 orang yang pengikut Nabi Nuh, tidak lebih. Ini bapak dan ibu tantangan yang dihadapi oleh para nabi dan rasul. Ayuhal muslimun, bapak dan ibu hadirin wal hadirat sekalian jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu yang berapa tadi? Yang keempat. Kemudian wa kaifa kaifiyatu an nu'mina bil rasul, bagaimana lagi cara kita beriman kepada rasul? Yang kelima adalah kita harus meyakini dengan keyakinan yang dalam bahwa mereka para rasul adalah manusia, ya, bukan dari kalangan malaikat, ya, bukan dari kalangan malaikat. Mereka manusia, menimpa mereka juga apa yang menimpa manusia yang lain. Mereka para nabi dan rasul itu mereka juga sholat,
mereka juga berkeluarga, mereka juga berusaha, mereka sama dengan kita. Cuma bedanya dengan kita Bapak dan Ibu yang dengan Allah, para Rasul itu mendapatkan wahyu dari Allah, wajib mereka sampaikan kepada umat. Jadi, wabah yang masukkan minal kitab wa sunnah. Apa buktinya bahwa para Rasul itu adalah manusia? Coba Bapak dan Ibu kita buka di dalam surah Al-Kahfi yang biasa kita baca di setiap pada hari Jumat. Makanya kata Rasulullah, siapa yang membaca surah Al-Kahfi di ketika terbenam matahari, ya, masuk waktu sholat maghrib di hari Kamis, ya, sampai terbenam matahari lagi di hari Jumatnya, dibacanya surah Al-Kahfi, mau sempurna seluruhnya dari awal sampai akhir atau 10 ayat ya dari surah Al-Kahfi, maka kata Rasulullah, usima minad dajjal, yang usima minad dajjal, dia akan terpelihara dari dajjal. Karena Rasulullah selalu membaca doa di setiap dalam sholatnya, ketika selesai membaca innaka hamidum majid, Rasulullah tidak langsung salam. Apa doa Rasulullah? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari siksa kubur. Wa min adzabi jahannam, aku memohon perlindungan kepadamu dari siksa api neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari fitnah hidup dan mati. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari fitnah atau dari keburukan fitnah al-masiihid dajjal. Karena kalau Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang bertemu dengan dajjal tantangannya lebih parah. Makanya apa makna ad-dajjal itu? Dajjal itu maknanya adalah al-mamsuku minal haq, yaitu menghapuskan kebenaran, wa yudhirul batil, dan menampakkan kebatilan. Nah, itu dajjal. Jadi siapa orang-orang yang lebih mudah atau lebih cenderung kepada kebatilan dan tidak suka kepada kebenaran, berarti dia sudah termasuk pengikut dajjal. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sekalian jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Apa disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Kahfi ayat 110? Di dalam ayat itu ada kalimatnya, qul, katakanlah Muhammad, innama ana basyarun mithlukum. Katakan Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah bashar. Bashar itu adalah manusia. Mithlukum, sama seperti kalian. Cuma bedanya apa? Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Nah, ada yang diwahyukan Allah kepada Rasul tersebut, sedangkan kita tidak mendapatkan wahyu. Jadi kalau ada orang yang Bapak dan Ibu dengan Allah mengejek, saya tadi malam bermimpi dengan malaikat Jibril, David wahyu, wajib dusta, wajib kita dustakan, tidak boleh kita percaya. Jadi apa yang kalimat waqala al-muallif, berkata pengarang dalam kitab ini, annal kaifiyata an-nu'mina lir-rasul, bahwa cara kita beriman kepada Rasul itu adalah kita harus yakin dengan keyakinan yang dalam bahwa mereka para Rasul itu adalah manusia. Menimpa mereka apa yang menimpa manusia yang lain. Mereka makan, mereka juga minum, mereka juga berkeluarga, mereka juga tidur, sama seperti kita. Cuma yang membedakannya adalah mereka dapat wahyu, wajib mereka sampaikan kepada umat. Kemudian di surah Al-Isra, di dalam surah Al-Isra disebutkan oleh Allah pada ayat 93 bahwa disebutkan oleh Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul, katakan Muhammad, subhana rabbi,
Maha suci Rabbku, yaitu Tuhanku, yaitu Allah. Hal kuntu illa basyarur rasulah. Tidaklah aku kecuali seorang manusia yang diutus oleh Allah. Jadi banyak ayat yang menjelaskan bahwa mereka para rasul itu adalah manusia, sama seperti kita, cuma bedanya mereka dapat wahyu, wajib mereka sampaikan kepada umat mereka masing-masing. Wa kama fi qoulihi tabaraka wa ta'ala itu fi surah Al-Furqan, disebutkan Allah di dalam surah Al-Furqan, ayatnya ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna qablaka, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad, dan tidak juga kami mengutus orang-orang sebelummu minal mursalin, dari kalangan rasul-rasul, illa melainkan innahum la yakuluna ta'am, melainkan mereka memakan makanan. Mereka juga makan. Dan mentang-mentang rasul lalu makan, mereka makan juga sama jawab. La yakuluna ta'am wa yamshuna fil aswaq, mereka para rasul itu juga pergi ke pasar, mereka belanja, ya kepada ini. Mereka mengkali bersaudara, dan mempunyai kalau kita lihat di dalam Qasasul Anbiya yang tentang kisah-kisah para nabi dan rasul itu kepada ibu yang dilakukan Allah, ya semuanya berusaha, ada usahanya. Ada yang membuat tanamnya besi, ya, ada yang berdagang, ada yang beternak. Jadi mereka juga para rasul itu makan dan mereka minum, mereka berkeluarga, mereka juga ke pasar sama dengan kita. Cuma yang membedakan mereka dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bahkan disebutkan oleh Allah dalam surah Asy-Syu'ara, ayatnya ayat 80. Apa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Di sini Bapak dan Ibu di setir, artinya dicantumkan oleh Allah ucapan Nabi Ibrahim di ketika pada saat itu Bapak dan Ibu yang mengenal Allah, beliau pernah dapat musibah, yaitu sakit. Apa ucapan Nabi Ibrahim yang diberikan Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 80? Wa idza maridtu fa huwa yashfin, apabila aku sakit dialah Allah yang menyembuhkan. Berarti para rasul itu juga sakit, tidak selalu sehat. Bahkan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ujian yang paling berat dari semua ciptaan Allah adalah Nabi dan Rasul. Itu tidak bisa diingkari. Mungkin tidak bisa kita mengatakan Abu balik panah ujian Allah, lalu mama lagi dengan ujian yang ditimpakan Allah kepada Nabi dan Rasul. Masyaallah muslimin, Bapak dan Ibu, hadirin wal hadirat sidang jamaah salat maghrib rahimahullah. Wa fi surah Al-Anbiya, disebutkan lagi oleh Allah di dalam surah Al-Anbiya tentang kisah Nabi Ayub, juga ketika itu ditimpakan oleh Allah ujian, yaitu sakit. Apa disebutkan Allah? Ayatnya ayat 83 surah Al-Anbiya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa Ayyuba, dan Nabi Ayub, ibnada rabbahu, ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ayub memanggil Rabbnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebenarnya? Anni massaniyad durru wa anta khairur rahimin. Sesungguhnya ya Allah, aku telah ditimpa sakit dan engkau adalah Zat yang Maha Penyayang. Subhanallah. Rabbi ini massaniyad durru wa anta khairur rahimin. Ini boleh juga
awak baju diganti sakit. Sebagaimana Nabi Ayub membacakan seperti ini juga yang terdapat dalam surah Al-Anbiya. Rabbi inni massaniyad durru wa anta Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Kemudian ada yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi, yang direvisi oleh Asy-Syaikh Salihuddin Al-Hilali. Ketika kita sakit, ya kita baca tadi seperti yang dibaca oleh Nabi Ayub, Rabbi inni massaniyad durru anta khairur wa anta arhamur rahimin. Kemudian letakkan tangan kanan kita di tempat yang sakit. Sakirunyo di dado, letakkan tangan kanan kita di dada kita. Kemudian pada itu kita baca Bismillah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 A'udzu bikalimatillah. A'udzu bikalimatillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Dibaca 7 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Sebanyak 7 kali. Kalau sakit panik, letakkan. Atau sakit gigi, letakkan. Itu luar biasa. Kalau ada ibu mempunyai ada satu kitab, nama kitabnya adalah Tibbun Nabawi, cara pengobatan ala Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang mengatakan Tuhannya adalah Allah, Nabinya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sedikit barunya yang oleh Allah sakit lapai langsung padukun. Ni'adan Allah. Semoga Allah lindungi kita ini kepada ini. Baik pun. Kalau istilah ini dirubah dukunnya, karena dukunnya katanya terlalu kasar. Diralat. Ditujukan kalau ke dukun kini, masuk ini orang pintar. Orang pintar. Untuk menghilangkan kata-kata terlalu kasar katanya dukun. Lebih baik dikatakan orang pintar. Orang pintar sama saja. Jadi sudah dijelaskan di dalam Islam itu kepada ibu bagaimana tata cara berobat sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama juga tentang Nabi Ayub yang ketika pada saat itu diberikan Allah ujian yaitu bentuk sakit, beliau berdoa, Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ayuhal muslimun, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita yang sakit, kita yang memohon kepada Allah. Kalau kita yang datang menjenguk orang sakit, kita menjenguk orang sakit, bagaimana petunjuk yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Kalau orang yang sakit ini masih bisa diajak untuk berbicara, ajak dia bicara. Di mana yang sakit? Kemudian seandainya dia tunjukkan mana yang sakitnya di kepalanya, maka letakkan tangan kanan kita ke kepala orang yang sakit tersebut. Lalu kita baca Bismillah juga 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 As'alullaha Rabbal arshil azim ay yashfiyaka. As'alullaha Rabbal arshil azim ay yashfiyaka. As'alullaha Rabbal arshil azim ay yashfiyaka. Berapa kali dibaca? Sebanyak 7 kali. Atau boleh dibaca Allahumma rabban nas idhabil ba's washfi'i wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Atau boleh dibaca juga yang diajarkan oleh Nabi, la ba'sa bihi tahurun insyaallah. Mana yang paling mudah? Mana yang paling mudah? Yang terakhir. Ya, la ba'sa bihi tahurun insyaallah. Dapat adu ikut penyakitku dapat menghapuskan semua dosa-dosa. Jangan bersedih.
Kemudian dikatakan oleh Nabi, "Ma min musibatin tusibul muslima illa kafarallahu biha anhu hatta syaukatin syabha." Apapun yang menimpa orang muslim, ya, kecuali itu adalah tujuan Allah untuk menggugurkan dosa-dosa hambanya. Subhanallah. Apapun ujian yang ditimpakan Allah kepada orang-orang yang beragama Muslim, yang beragama Islam, maka ujian itu tujuannya, kata Rasulullah, untuk menggugurkan dosa hamba-hambanya. Hatta syaukatin syabha, meskipun bui yang menusuk ke dalam tubuhnya. Mungkin kepada ibu sering kamu sampaikan ini ketika takziah. Ibu membeli ikan di pasar, diolah, digoreng sampai bisa dimakan saudara lidahnya terbuang, durinya muda, pokoknya habis tak makan. Datang apa cubit, ambil dagingnya, dikasih itu ambil, tak tusuk, duri ikan tu, bapak baca, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kata Rasulullah SAW, berguguran dosa-dosa. Tapi kalau kurang aja ikan tu, tambah dosa. Seharusnya itu. Atau mati lampu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hapus dosa. Tapi kalau dia orang PLN ku tak tahu dulu, orang ku awal yang pengajian, berdosa. Atau tersandung batu di jalan, awak layan batu, tersandung batu, dibaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa buruk dosa. Itulah makna yang dikatakan oleh Nabi, ma min musibatin tusibul muslima illa kafarallahu biha anhu hatta syaukatin syabha. Apapun musibah, apapun ujian yang menimpa orang-orang yang beragama Islam, melainkan musibah itu tujuannya untuk menggugurkan dosa hamba-hambanya. Hatta syaukatin syabha, meskipun duri yang menusuk ke dalam tubuhnya sekalipun. Subhanallah. Mengkunyuk dikatakan oleh Rasulullah, ajaban li amril mu'min, sungguh menerangkan ya perkara orang mukmin itu kulluhu khair, semuanya adalah baik. Tidak ada yang sia-sia bagi orang mukmin pun. Susah dan senang itu adalah nikmat, tergantung awak agar awak menyikapi bukan itu susah. Kadang-kadang ketika awak ditimpa musibah, berjali-jali kadang-kadang. Ini amalan Allah. Ayo muslimun, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sedang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu tentang pembahasan masalah Rasul. Bahkan disebutkan oleh Allah di dalam surah Az-Zumar. Apa disebutkan Allah surah Az-Zumar ayat 30? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau akan meninggal dunia, wa innahum mayyitun, dan mereka pun akan meninggal dunia. Artinya para nabi dan rasul itu pun mereka meninggal. Sama itu. Nah, ada yang salah menyuruh. Kullu man 'alaiha wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dari ciptaan Allah yang ada dari langit dan di bumi bersama isinya, semuanya akan fana itu artinya akan hancur, akan binasa, akan lenyap. Yang hanya kekal abadi hanyalah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kemuliaan. Itu cara kita beriman kepada Rasul. Dan akhir wasma'u aidan fi qoulihi tabaraka wa ta'ala fi surah Ali Imran. Kita dengarkan tentang ayat Allah yang terdapat di dalam surah Ali Imran, ayatnya ayat 181. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu
nahnu aghnia sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqq wa naqulu dzuqu adzabal hariq. Apa artinya? Laqad sami'a Allah, sungguh Allah telah mendengar qaulan ladina, ucapan orang-orang yang mengatakan qalu, apa ucapan manusia? Innallaha faqirun. Subhanallah. Inilah ketawaduan para rasul itu. Tidak pernah mereka mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Para rasul itu tidak pernah mengucapkan seperti ini, Bapak dan Ibu. Bahkan mereka mengatakan wa nahnu fuqara'u ilaih. Kami ini ya Allah adalah orang fakir, kami yang berhajat kepada ya Allah. Engkau tidak pernah berhajat kepada kami. Tapi kalau orang kafir, apa katanya? Innallaha fakirun, sesungguhnya Allah yang fakir, wa nahnu aghnia, kamilah yang kaya. Padahal Allah yang mengajar kekayaan, tapi banyak manusia kok sombong gara-gara dia kaya. Tapi para rasul terlepas ucapan seperti itu kepada dia. Mereka tetap mengatakan apa seperti yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman juga. Hada min fadli Rabbi, ini semua yang kudapatkan ini adalah karunia dari Tuhanku. Tidak ada dari yang aku saduni. Kau dari Allah kau saduni. Awak sakitik menjadi oleh Allah. Lah acuk mulutku mengecek, iku harap tuammu, iku tuammu, iku punyamu, mempunyai ceki. Kau ceki. Para rasul tidak pernah seperti itu kepada dia. Ayyuhal a'imatu billah, Bapak dan Ibu sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Jadi dari pembahasan kita tentang masalah kaifiyatu an nu'mina bir rasul, bagaimana cara kita beriman kepada rasul, maka yang kelima yang harus kita yakini adalah kita harus yakin dengan keyakinan yang dalam bahwa mereka para rasul itu adalah manusia. Menimpa mereka apa yang menimpa manusia yang lain. Mereka makan, mereka juga minum, mereka juga mencari rezeki, mereka juga menikah, mereka juga sakit, mereka juga. Bagaimana dengan kita? Ayuhal muslimun, Bapak dan Ibu sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. 5. Pembahasan kita bagaimana cara beriman kepada Rasul. Siapa yang mau bertanya silakan. Ada pertanyaan? Ustaz, doa aku saya tolong dituliskan Ustaz, berikan untuk pikir nanti. Doa untuk ibadah dia. Doa tadi. Ya.